Oke, untuk belajar seri Laravel dari awal sekarang sampai 32 video. Yang terakhir kita membahas middleware out, ya kan? Jadi sebenarnya ini belum siap, masih banyak lagi yang harus kita cover. Oke, pada episode ini kita akan belajar yang namanya command, ya kan? Jadi nanti ketika Anda buat di sini, saya akan buka di YouTube dulu. Seandainya saya buat di sini PHP Artisan, di sini mungkin Anda lihat ada command default yang diberikan oleh Laravel, tapi sebenarnya jika Anda tidak tahu, kita juga bisa membuat command sendiri. Nah, gunanya apa? Ya, kita bisa buat command sendiri, misalnya entah seed table ke database, refresh database, misalnya seperti itu. Tapi nanti yang jelasnya Anda akan tahu ketika kita sudah praktek. Tapi sebelum kita ke sana, ada beberapa field yang harus saya rubah. Seperti misalnya jika kita lihat pada project kita sekarang ini, ya kan pada post, di sini memang sudah ada tampilan beberapa post. Namun, ya Anda tidak belajar di sini yang namanya storage, bagaimana masukkan image yang Anda belum bisa. Dan seandainya saya login sebagai Irsyad, ya kan, tidak ada pemberitahuan bahwa ini post saya gitu. Jadi semua post yang ada di sini sifatnya universal. Siapa yang bisa login, maka dia bisa mengedit ataupun menambah new post, ya kan. Namun sebenarnya intinya bukan itu. Jadi nantinya kita akan menambah field yang berelasi dengan user ya. Jadi siapapun nanti yang login, dia bisa menghapus maupun mengedit hanya postnya sendiri. Nah, jika Anda lihat di sini masih ada delete, harusnya ini kita tampilkan ketika kita sudah melakukan autentikasi. Sama seperti layaknya kita melakukan new post ataupun edit. Coba dulu pergi ke read more, dan saya akan lihat pada text editor saya. Ini yang pertama kita refactor ya. Untuk post, di sini ada show.php. Untuk delete, ya di sini dia tombolnya. Coba kita buat di sini dulu. Semua ini ya untuk modelnya juga sekalian kita buat out. Ya kan, kita buat di sini and out. Nantinya kita akan rubah ini karena saya ingin bahwa yang bisa menghapus postnya hanya yang mempunyainya. Jadi misalnya saya login sebagai Irsyad, maka post itu hanya akan bisa dihapus oleh Irsyad atau diedit oleh Irsyad. Kemudian misalnya saya login dengan misalnya Alex, maka post itu tidak akan bisa diedit oleh si Irsyad, melainkan dia seorang admin. Kira-kira seperti itu nanti. Tapi yang jelasnya sekarang kita akan modifikasi yang pertama itu adalah field-nya. Jadi ada beberapa field di setiap table yang harus kita rubah. Seperti misalnya di users table. Yang pertama kita akan fokus ke users table. Jika Anda lihat ada di database migration, di sini ada users table. Yang pertama mungkin ada pertanyaan kepada Anda bahwa seandainya sekarang memang kita bisa login, tapi hanya menggunakan email dan password. Mungkin Anda bertanya bagaimana seandainya jika kita ingin login berdasarkan misalnya username gitu. Nah, di sini kan kita bahas. Tapi yang jelasnya di sini saya akan tambahi field dengan nama string username. Saya sengaja tidak menambah ini ke dalam migration hanya karena biar supaya tidak banyak kali migration kita, dan saya rasa kita masih belajar, jadi tidak apa-apa jika kita modifikasi langsung fieldnya. Kita rollback nanti semuanya baru kita masukkan lagi gitu. Kira-kira seperti itu. Dan untuk username ini kita bisa buat 25 karakter saja. Sekarang saya akan pergi ke post table. Ya kan, kita akan menambahkan dua field di sini. Yang jelasnya ya jika Anda tidak tahu, yang pertama itu relasi ke users dan yang kedua itu adalah thumbnail. Maka saya akan mengimplementasikan image juga di sini. Saya akan buat di sini foreign. Kita buat di sini foreign ID jelasnya, dan kita buat di sini user ID. Nah, ketika Anda ingin membuat peraturan seandainya usernya dihapus dan postnya dihapus, maka Anda bisa buat constraint apa nama tabelnya, misalnya users, maka itu buat sini users. Tapi ini tidak akan kita lakukan sekarang, melainkan kita akan menghapus secara manual saja. Nanti ketika misalnya usernya dihapus, maka semua postnya bisa juga dihapus. Kira-kira seperti itu. Dan yang kedua kita butuh yang namanya thumbnail. Maka coba kita buat sini string thumbnail. Jadi nanti thumbnail ini gunanya untuk menampung URL di mana path image kita itu. Kira-kira seperti itu. Dan sekarang coba kita pergi ke terminal, dan saya akan buat di sini bisa PHP Artisan migrate rollback, tapi jika kita ingin drop semua database dan kemudian memigrasinya kembali, maka kita buat di sini PHP Artisan migrate refresh. Kira-kira seperti itu. Di sini saya salah ketik. Maka kita buat di sini PHP Artisan migrate. Kira-kira seperti itu. Kita enter. Maka sekarang semua tabelnya sudah di drop, rolling back, dan sekarang migrating. Sekarang jika kita refresh di database, harusnya ini semua kosong. Sekarang mungkin Anda lagi development ceritanya, ya kan? Ada kategori, ada juga tags. Yang mana kita ingin membuat data yang ada di tags ataupun kategori ini secara default. Jadi sewaktu kita nanti merefresh database-nya, kita tidak perlu mengisi secara manual apa-apa aja tagnya, apa-apa aja kategorinya. Kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu, kita akan menggunakan yang namanya seed. Tapi bisa menggunakan seeder, bisa juga tidak menggunakan seeder. Ya, kira-kira seperti ini.
Saya akan buat di sini seeder baru, PHP Artisan. Mungkin Anda tidak tahu cara membuatnya. Di sini kita akan buat make seed health, make seed, dan jika ada di sini ada argumennya the name of the class. Misalnya kita ingin membuat seeder untuk misalnya kategori ataupun post, maka kita bisa buat seedernya di sini. Jadi kita akan buat di sini PHP Artisan make seed. Kita akan panggil namanya kategoris table seeder. Kira-kira seperti itu namanya. Mungkin Anda sekarang penasaran di mana file ini berada kan gitu. Itu ada di database ya. Di sini ada namanya seed. Nah, di sinilah dia kategori table seeder itu. Jadi kira-kira seperti ini. Saya bisa melakukan di sini yang namanya perulangan data statis. Jadi misalnya kita buat di sini kategoris. Ya kan, terus kita buat di sini framework misalnya. Terus di sini kita buat code misalnya kan. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam database menggunakan seeder. Nah, caranya bagaimana? Kategoris. Di sini kita bisa buat each. Bisa kita menggunakan loop di sini, tapi karena Laravel punya each function yang bisa kita gunakan, maka kita bisa buat seperti ini. Di sini saya akan buat C up kategori. Kita ambil full namespace-nya, kita buat sini create, dan kita buat di sini name, dan di sini kita buat C. Ya kan, kita ambil variabel yang ada di sini. Dan kemudian kita butuh slug, maka kita buat di sini str slug C. Kira-kira seperti itu. Tapi yang jelasnya ini akan error. Yang pertama kita akan kena mass assignment, ya kan? Jadi jika kita lihat pada post table, pada app, di sini ada post, di sini ada fillable field. Anda tahu, ketika misalnya kita ingin menggunakan create builder pada Laravel, kita harus menggunakan juga seianya fillable ini pada kategori table. Coba kita masukkan dia. Di sini kita bisa buat protected fillable. Kita buat sini name dan juga slug. Jika sudah, harusnya sekarang komen ini bisa dijalankan. Belum. Kenapa? Karena each function ini hanya menerima collection. Jadi jika hanya sebuah array seperti ini, maka dia tidak akan bisa. Watch what happen. Ketika misalnya saya buat di sini PHP Artisan seed. Jadi seed ini gunanya untuk memasukkan semua yang ada di seeder kita. Tapi kalau kita ingin spesifik, kita harus definisikan juga yang namanya kelasnya. Coba saya buat di sini health seed. Biar Anda tahu bagaimana caranya. Oke, sorry. Bukan seed ya, tapi DB seed. Sorry. Kita buat sini DB seed. Maka yang jelasnya di sini, kita bisa menggunakannya DB seed, maka dia akan membaca semua yang ada di database seeder ini. Yang kita panggil, misalnya kategori table, kita masukkan di sini. Kategori table seeder. Kira-kira seperti itu. Tapi seandainya Anda ingin fokus dalam kategori table, maka kita bisa buat di optionnya. Jika kita lihat di sini ada kelas, dan setelah kelas itu dimasukkan namanya apa. Kira-kira seperti itu. Coba saya buat di sini PHP Artisan DB seed, kita buat sini class dengan nama kategoris table seeder. Kita enter. Maka jika ada di sini call to member each on array. Ya kenapa? Karena jika kita lihat pada kategoris table, di sini kita hanya memasukkan dia sebuah array dan tidak memasukkan dia ke dalam collection. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat array ini bisa menggunakan each function? Oh, itu sangat mudah. Kita harus memasukkannya ke dalam array. So kita buat di sini function yang namanya collect. Maka kita paste di sini semua array itu. Sekarang coba saya jalankan kembali. PHP atau Anda bisa langsung tekan arrow ke atas atau ke bawah, maka dia akan langsung bisa. Kita enter. Maka jika Anda lihat di sini database seeding complete successful. Jika kita lihat pada database, pada kategori table, maka sudah masuk di sini framework dan kode. Tapi yang jelasnya, mungkin Anda sudah mengerti tentang seed, tapi kita bukan fokus di situ sebenarnya. Yang mana yang ingin kita fokuskan adalah ke command-nya. Jadi seandainya saya buat di sini PHP Artisan dan coba kita lihat untuk make keyword ada yang namanya make command. Jika ada di sini create new artisan command. Misalnya saya buat di sini PHP Artisan make command refresh database. Misalnya seperti itu. Kita buat nama command-nya. Tapi yang jelasnya karena kita mengikuti PSR4 biasanya kita di belakangnya menggunakan yang namanya refresh database command. Kira-kira seperti itu. Jadi jika Anda lihat di sini ada controller, maka kita buat di sini kategori controller, home controller, post controller, dan lain-lain. Dan ya, model kenapa tidak buat seperti itu tergantung Anda. Tapi kebanyakan orang tidak membuat prefix untuk modelnya. Tapi yang jelasnya, jika Anda tidak juga suka menggunakan yang namanya prefix command, tidak juga ada masalah. Hanya menandakan kenapa saya buat di sini command, biar Anda tahu bahwa ini perintah untuk command, bukan yang lain-lain gitu. Kita enter, maka sekarang console command created successful. Oke. Jadi di mana file itu? Itu ada di app console. Ya, jika Anda di sini ada command dan di sini ada refresh database command. Yang mana jika Anda lihat di sini ada beberapa pilihan yang ada di description, ada signature, misalnya seperti itu. Jadi yang pertama kita akan fokus ke signature dulu. Coba kita buat di sini refresh
kita buat di sini database, ya kan? Jadi refresh ini nanti akan menjadi keywordnya dan ini akan menjadi actionnya. Kira-kira jika kita refresh sekarang di terminal, kita buat sini PHP artisan, kita akan cari untuk refresh dan jika kita lihat di sini sudah ada refresh. Nah sekarang comment description-nya masih kosong, coba kita isi dulu. Misalnya kita buat this command is useful to refresh all database and seed the default data. Misalnya seperti itu. Sekarang coba kita refresh kembali PHP artisan. Maka jika kita lihat untuk refresh-nya sudah ada di sini. Refresh database, this command is useful to refresh all database and seed the default data. Kira-kira seperti itu. Itu adalah description-nya. Nah, kemudian di mana action-nya? Nah, di sini ada konstruktor, handle. Di sini ada handle. Di sini kita eksekusi apa yang ingin kita jalankan. Contohnya, kita buat di sini coba this line, this command has been run, misalnya seperti itu. Sekarang coba kita refresh di page artisan lagi. PHP artisan refresh database. Maka jika Anda di sini this command has been run. Jadi jika Anda buat di sini misalnya info juga bisa. Sekarang coba kita misalnya saya buat lagi. Maka di sini sudah warna biru dia. Mungkin Anda berbeda, bukan warna biru atau warna hijau lah, saya tidak tahu ya kan, tergantung command line Anda. Tapi yang jelasnya handle ini digunakan untuk memproses apa command kita. Termasuk misalnya jika Anda lihat di sini, kita bisa juga mengcopy paste kode yang ada di sini ke dalam sini. Tapi ketika kita ingin memanggil kategori stable ini, kita bisa langsung panggil dengan cara this call dan apa nama commandnya. Misalnya kita akan buat di sini refresh atau migrate refresh. Maka saya buat sini migrate refresh. Jadi kita tidak perlu membuat di sini PHP artisan lagi. Dia sudah menyangka bahwa this call, maka akan memanggil di sini PHP artisan kemudian apa actionnya. Sekarang coba saya buat di sini PHP artisan refresh database, misalnya seperti itu. Enter. Maka jika ada di sini dia refresh semua database dan dia rolling back, kemudian dimigrasinya kembali. Oke, kira-kira seperti itu. Dan kita bisa memanggil command untuk kategori tabel seeder. Tapi lagi-lagi coba dulu untuk itu. Kita masukkan di sini pun secara manual, itu juga bisa seperti ini kira-kira. Dan kemudian kita juga butuh untuk tag-nya, karena kita tidak mempunyai default tag lagi, karena sudah kita refresh. Coba kita copy dan kita paste di bawah. Di sini sama saja, jadi kita hanya perlu merubah yang namanya modelnya saja, tag. Tapi jelasnya untuk ininya, coba kita lainkan dulu. Kita buat di sini tags, di sini kita buat tags, dan untuk collection-nya jangan kita buat framework lagi. Coba misalnya kita buat Laravel. Misalnya kita buat foundation, misalnya kita buat di sini slim, misalnya. Terus dan satu lagi coba kita buat di sini bug, entah itu health, kira-kira seperti itu. Dan kemudian untuk tag ini saya rasa kita belum mempunyai yang namanya fill label-nya. Coba untuk itu kita buat di tag.php ini bisa fill label, bisa juga guarded. Jadi guarded itu akan mengizinkan semua fill yang kita akan masukkan nanti. Coba kita buat sini protected, fill label, name, dan di sini kita buat slug. Kira-kira seperti itu. Nah, jika sudah sekarang, jika kita lihat pada refresh database command, kita sudah mempunyai action untuk memasukkan data default ke dalam database, seperti misalnya kategori dan juga tag. Dan sekarang coba ini kita rubah menjadi misalnya seed. Oke? Dan sekarang coba kita buka ke terminal kembali, PHP artisan refresh database. Enter. Maka sekarang jika Anda lihat di sini dia sudah merollback semuanya dan kemudian migrate kembali, dan di bawah sini Anda lihat all database has been refreshed and seed. Jika kita lihat pada database, sekarang kita pasti mempunyai framework dan kode untuk kategorinya, tapi yang jelasnya pada tag juga itu akan ada Laravel, foundation, slim, bug, and health, which is cool. Itu yang kita mau. Nah, jadi seperti itu caranya untuk membuat default data. Atau jika Anda tidak suka dengan cara seperti ini, maka silahkan masukkan semua ini ke dalam seeder lagi. Contohnya seperti ini. Saya akan buat seeder untuk tag. Jadi tadi kita sudah mempunyai seeder untuk kategori. Coba sekarang kita membuat seeder untuk tag. PHP artisan make seed. Kita buat sini tags table seeder. Misalnya seperti itu. Dan sekarang kita akan copy semua yang ada di sini. Ya kan ini kan tag gitu. Kita paste di tags table seeder. Kita buat di sini. Kira-kira seperti itu. Dan sekarang kita juga mau ini tidak ada lagi. Karena kita ingin memanggil dia nanti melalui DB seed atau database seeder. Nah, sekarang tugas kita adalah memasukkannya ke dalam sini gitu. Coba kita buat di sini misalnya kategoris table seeder.
Dan kemudian kita juga butuh tax table seeder. Maka kita buat sini tax table seeder. Kira-kira seperti itu. Dan sekarang waktunya kita untuk memanggil command untuk dbSeed. Karena jika kita buat di sini PHP artisan, coba saya bukan terang dulu semua data yang ada di sana, dan coba saya buat di sini PHP artisan dbSeed misalnya. Maka dia akan seed tags dan kategoris. Ya kan, coba kita lihat refresh, maka di sini akan ada tag dan di sini ada kategori. Oke, cool. Dan itu akan kita panggil di dalam command kita. Coba kita buat di sini this call dbSeed. Kira-kira seperti itu. Sekarang saya akan coba kembali. PHP artisan refresh database. Oke, maka dia akan bilang database seeding complete successful, all database has been refreshed and seed. Coba kita refresh. Sama saja hasilnya, tidak ada yang beda. Oh, mungkin Anda masih bingung di sini. Coba saya hapus dulu semua. PHP artisan migrate rollback. Maka jika kita refresh, sekarang tidak ada lagi di sini tabelnya, tapi kalau kita jalankan PHP artisan refresh database, kita refresh di database, maka dia akan sudah masuk di sini tabelnya dan juga data-data yang kita perlukan seperti kategori dan tags. Oke. Tapi sebenarnya tidak hanya itu yang bisa kita lakukan. Kita bisa juga masukkan misalnya default user, siapa itu usernya, misalnya si Irsyad ataukah siapa gitu misalnya. Coba dulu untuk itu kita akan buat satu lagi seeder untuk user. PHP artisan make seed untuk users table seeder misalnya seperti itu. Dan sekarang saya akan lihat pada users table. Di sini saya akan menambahkan satu user, misalnya Irsyad gitu. Coba kita buat di sini up user. Di sini kita buat create name itu adalah Irsyad A Panjaitan. Dan coba kita passwordnya kita buat bcrypt atau function yang bisa kita panggil dari Laravel untuk membuat hash email irsyad@parsinta.com misalnya seperti itu. Dan sekarang ini bisa kita panggil tepat di refresh database command. Ya, tapi kita sudah memanggilnya di sini, jadi kita tidak perlu lagi. Karena ini akan kita panggil dari database seeder. Coba kita buat di sini users table seeder. Kira-kira seperti itu. Sekarang coba kita run kembali. PHP artisan refresh database. Maka sekarang jika kita refresh di database, pastinya ada users table yang berisi adalah Irsyad. Oke. Nah, begitulah cara membuat komen di dalam Laravel, which is itu yang sangat-sangat kita perlukan ketika kita mempunyai project yang besar. Karena kita misal refresh database tapi kita tidak perlu memasukkan data secara berulang-ulang. Kita bisa melakukan satu komen aja, ya kan, maka langsung bisa akan terbuat, ya kan. Nah, di sini selain seperti ini bisa juga Anda buat misalnya entah masukkan misalnya seperti itu. Ya kan, coba kita refresh kembali PHP artisan. Ya, dia seperti yang paling atas karena dia tidak mempunyai keyword. Kalau ingin membuat keyword, kita buat di sini misalnya tadi ABC dan kemudian ini key-nya, ini action-nya. Kira-kira seperti itu sih. Jadi jika tidak ada key-nya, dia akan masuk ke atas. Jika ada di sini ada PHP artisan masukkan. Oke, coba kita buat PHP artisan masukkan misalnya seperti itu. Kita refresh, maka dia akan langsung bisa memasukkannya ke dalam database. Tapi coba kita buat di sini database refresh. Kira-kira seperti itu aja. Lebih general dia kelihatannya kan kok seperti itu. PHP artisan refresh database. Oke, there are no comment defined. Coba kita lihat. PHP artisan database refresh maksud saya ya. Ya, kira-kira seperti itu. Atau bisa Anda buat di sini db, maka dia akan masuk ke key db. Coba sekali lagi. PHP artisan. Coba kita lihat untuk db, karena ada dbSeed ya kan, maka pasti dia ada db refresh, dbSeed, ada juga di sini db wife. Nah, maka yang kita butuhkan adalah refresh. Coba kita buat sini PHP artisan db refresh. Maka dia akan sama saja melakukan seperti yang tadi. Oke, itu yang untuk command-nya. Tapi sekarang tugas kita bertambah. Ketika misalnya kita register, di sini tidak ada username. Sementara jika kita lihat pada tabel users, ya kan, coba kita lihat pada code users table. Di sini username itu tidak nullable. Artinya jika kita ingin registerkan user, maka ini tidak akan bisa lagi. What happen ketika misalnya saya registerkan satu orang, register, maka jika Anda lihat general allow field username doesn't have default value. Oleh karena itu, sekarang coba kita pergi dulu ke out. Nah, di sini coba HTTP controller out, di sini ada register controller. By default datanya itu ada name dan email dan password. Jika kita lihat di sini ada name, email,
password, tapi tidak ada untuk username. Coba kita buat di sini username, dan coba kita buat di sini data username. Dan untuk validasinya, kita tidak ingin dia punya spasi, dan kita juga tidak ingin dia lebih dari 25 karakter. Maka coba kita buat di sini username, dan coba kita buat al. Di sini jika saya tidak salah alpha 6. Nah, coba kita lihat dulu apa sebenarnya untuk validasinya. Lang, di sini resources ya, ada lang, di sini ada validation. Coba kita lihat untuk alpha. Ya, di sini di alpha 6. Atau alpha dash juga bisa. Ada attribute may only contain letters, number, dash, and underscore. Kira-kira seperti itu. Tapi biasanya untuk username kita tidak perlu dash. Jadi kita buat aja alpha 6 ya. Seperti misalnya Instagram kan tidak boleh tuh pakai dash kayaknya. Saya juga lupa. Coba kayak kita copy yang ada di sini, kita paste di sini, dan dia harus max-nya 25 karakter, dan min-nya saya ingin dia 3 karakter. Jadi kurang dari 3 karakter dia tidak bisa menggunakan username. Oke. Selanjutnya yang kita lakukan adalah pergi ke resources, view, out. Di sini ada register.php yang mana di sini kita akan rubah email, bukan mengubah ya, tapi menambah field satu lagi dengan nama username. Kita copy dan kita paste di bawah sini. Untuk itu kita ganti menjadi username. Ini kita ganti menjadi di sini ada lang ya. Sebenarnya lang ini tidak dibuat juga tidak masalah. Coba kita buat di sini aja username. Kira-kira seperti itu. Dan kita ganti menjadi username. Kita copy biar cepat, kita paste ke sini, sini, dan sini, dan sini. Kemudian to all-nya juga. Auto complete-nya tidak perlu. Nah, kita hilangkan dia. Kita refresh di browser. Oke, kita kembali dulu coba ya. Ya, kita sudah punya username di sini dan kita register. Oke, di sini masih ada validasi default-nya. Coba kita hilangkan dulu untuk itu di HTML-nya. Coba kita buat di sini no validate. Sekarang coba kita refresh dan kita registerkan. Maka jika ada di sini the username may only contain letters and numbers. Jadi tidak ada salahnya jika kita buat dulu di sini untuk register controller tadi kita tidak mau sini buat require. Maka coba kita buat require dan sekarang pasti errornya sudah beda karena di sini adalah the username field is require. Tapi coba kita buat di sini misalnya ABC XYZ. Dia pakai spasi kita buat dan kita register. Maka jika the username may only contain letters and numbers. Oke? Dia tidak akan mengizinkan spasi untuk itu. Oke. Sekarang jika kita sudah seperti ini, kita belum bisa mendaftarkannya. Kenapa? Karena jika kita lihat pada user model, untuk label field-nya di sini tidak ada username. Maka oleh karena itu saya akan menambahkan di sini username satu lagi. Oke. Kemudian coba kita daftarkan dulu satu orang. Yang kita register. Saya rasa ada kesalahan waktu kita mengisi labelan. Coba kita lihat pada user. Ya di sini username. Come on man. Mungkin Anda tidak mendapatkan error ini ya, tapi saya dapat hanya karena salah ketik aja. Coba kita registerkan lagi. Oke, you are logged in dan sekarang jika kita refresh di database, harusnya jika kita lihat di user stable di sini ada username-nya juga dan ada datanya. Cool, which is ini yang kita mau. Oke, jika sudah di video selanjutnya kita akan belajar bagaimana sebenarnya untuk merubah default login ini menjadi username. I see you on the next video.